Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jemaah, saudara-saudaraku, bapak-bapak, rahimahullah. Asyhadani Allah wa iyyakum ila sabil wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, juga senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus dan juga menolong kita untuk bisa senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, senantiasa kita awali setiap majlis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga kita bisa dikumpulkan kembali di majelis kajian kita rutin yang di dalamnya kita membaca kalamullah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dan dijelaskan oleh para ulama kita sebagai pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau memiliki syafaatul uzma. Kita berharap semoga kita semua mendapatkan syafaat tersebut di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, kita sampai pada tafsir surah Al-Kautsar. Yang terakhir kita menyelesaikan surat Al-Kafirun. Maka berikutnya adalah surah Al-Kautsar. Di dalam tafsir As-Sa'di di sini saya menyebutkan tafsir surat Al-Kautsar wa hiya makkiyah. Dia adalah surah makkiyah. Namun ternyata para ulama berselisih juga dalam surah ini apakah termasuk makkiyah atau madaniyah. Secara umum memang surat-surat yang pendek-pendek itu memang surat makkiyah. Tapi kalau dari sisi isinya, kemudian nanti ada hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata surat ini diturunkan ketika Isra Mi'raj. Maka para ulama diantaranya menganggap ini surah madaniyah. Namun ala kulli hal itu adalah perbedaan pendapat yang ada dasarnya. Ya, ada hadisnya dari Rasulullah SAW atas ijtihad para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Ya, artinya inna sesungguhnya kami. Jadi, inna karena nanya panjang itu mengandung kata nahnu. Jadi asalnya itu inna artinya sesungguhnya, tambah dengan dhamir nahnu menjadi inna panjang. Sesungguhnya kami a'taina kal kautsar. A'taina itu kami telah memberikan kepadamu. Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ini yang jadi pembahasan yang dijadikan judul dari surah ini adalah kalimat al-kautsar. Para ulama berselisih begitu panjang perselisihan mereka tentang mana al-kautsar, tapi intinya sama.
Intinya sama karena berpusar dari kata al-kautsar itu berasal dari kata kasroh yaksuru. Kasroh yang artinya banyak. Nah, banyaknya di sini apa? Banyak di sini adalah banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti ada disebutkan yang dimaksud dengan al-kautsar ini ada ulama yang membawakan hadis dalil dari Rasulullah SAW mana al-kautsar ini adalah sungai ya, atau juga telaga yang namanya adalah al-kautsar yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memberikan keterangan kepada nabinya Muhammad SAW bahasanya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka Allah merintahkan fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu. Untuk Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala wanhar dan menyembelihlah. Nah, ini juga hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca kalimat fasholli. Ini namanya dalam bahasa Arab itu fi'il amr. Sholli. Aslinya fi'il amr itu kata kerja perintah. Aslinya fi'il madinya sholla. Yusolli panjang. Yusolli itu ada ya-nya itu. Yusolli. Kemudian fi'il amrnya sholli jadi pendek. Nah, kalau yang pernah belajar shorof itu sholli ini pendek karena dia madzum, jazm, alamat jazmnya itu dengan membuang huruf illah, yaitu ya-nya itu dibuang. Maka bacanya pendek sholli karena fi'il amrnya di sini arahnya adalah kepada sesuatu yang laki-laki, mudzakkar. Maka pendek. Nah, kalau bacanya panjang jadi sholli itu artinya kamu muannas, perempuan. Ya, jadi perempuan. Seperti dalam saraf itu kalau kita tasrifan fi'il amr kan unsur, unsura, unsuru, unsuri kan itu. Ya, unsur itu kamu seorang perempuan, tolonglah gitu. Nah, sholli juga gitu. Kalau sholli itu kamu laki-laki. Nah, karena yang diperintahkan di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli kamu salatlah. Jadi kalau shollinya panjang nanti keliru bacanya gitu. Apa keliru artinya? Jadinya kamu seorang perempuan. Ini sholli yang artinya sholat. Nah, ini tambah juga keluar dari pembahasan sedikit, tapi ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita bersolawat juga. Nah, kalau kita bersolawat itu kan juga kita baca Allahumma. Artinya kan ya Allah, sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi. Nah, ala Nabi dan banyak kalimat sholli itu jangan dipanjangkan. Jangan dipanjangkan karena sholli itu fi'il amr untuk mukhatabnya itu mudzakkar. Yang artinya laki-laki. Kalau dipanjangkan nanti jadinya perempuan. Jadi memang penting itu belajar bahasa Arab itu biar bisa membedakan itu. Nah, di sini fasholli li rabbika wanhar. Nah, maka salatlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya syani'aka. Syani'a itu orang yang mencela. Orang yang mencelamu. Huwa dialah sendiri itu yang abtar. Al-abtar artinya terputus. Terputus kebaikannya, nanti akan disebutkan. Jadi di sini saya menyebutkan yaqulullahu ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi dalam keadaan memberikan karunia. Jadi Allah berfirman sambil memberikan karunia. Jadi kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jadi
Anas bin Malik itu mendapati Nabi Muhammad SAW di depan masjid. Waktu turunnya ayat ini, Anas bin Malik melihat Nabi Muhammad SAW di depan masjid merunduk ke bawah, sedang merunduk ke bawah sebentar, kemudian menengadah ke atas sambil tersenyum, Maka para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka Rasulullah menjawab, baru saja diturunkan satu surat kepadaku. Maka beliau membaca surat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu surat yang pendek ini. Ya, ini paling pendek ini ya. 3 ayat ini. Nah, sambil tersenyum menunjukkan apa? Ini adalah kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah taala mumtannan alaihi, memberikan karunia, memberikan banyak kenikmatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, kalimat kami di sini ini juga menjadi permasalahan di akhir-akhir ini, atau bagi orang-orang belakangan yang tidak memahami bahasa. Sebagian orang mengatakan, terutama orang-orang yang benci dengan Islam, mengatakan di situ kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan sesungguhnya kami, sebenarnya kok jamak kan itu. Kami kan jamak. Harusnya kalau satu mufrad, harusnya kan ini sesungguhnya aku. Nah, maka ini hanya dipermasalahkan orang-orang belakangan yang tidak paham bahasa. Kenapa? Jawaban yang pertama membantah orang yang mengatakan kalau pakai inna sesungguhnya kami berarti Tuhan kamu banyak kan gitu. Karena kami itu kan jamak lebih dari satu, kok tidak pakai ini. Nah, yang pertama, sejak zaman dahulu, sejak ayat ini turun di masa Rasulullah SAW, itu mereka itu orang-orang yang paling paham bahasa. Orang-orang Arab di zaman Rasulullah itu orang-orang ahli syair semua mereka. Dan mereka sama sekali tidak ada yang mempermasalahkan kalimat sesungguhnya kami. Ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalimat kami ini memang sering dipakai untuk seorang diri. Dan di tempat kita pun dalam bahasa Indonesia pun ini juga hal yang biasa. Ya, sebagaimana kalau misalkan khatib sedang berkhutbah pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kan itu. Padahal yang ngomong siapa? Satu orang kan itu. Tidak ada masalah itu ketika kita menyampaikan kepada orang dengan kalimat kami, dan itu lebih sopan daripada kita mengatakan saya sampaikan, itu malah agak-agak lebih arogan gitu saya. Tapi kalau kami kan seolah kebersamaan kan itu, nah, agak lebih sopan pada sisi itu. Nah, sisi yang lain, orang-orang Arab memahami bahasanya ketika seorang menggunakan satu menggunakan nahnu itu dalam rangka takzim, pengagungan, ya, memuliakan. Jadi ini bukan suatu yang dipermasalahkan sejak zaman dahulu. Cuman belakangan aja ada orang yang mempermasalahkan kalau pakai kami berarti Tuhan kalian banyak, tidak demikian. Jadi itu jawabannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Apa makna al-kautsar? Ai al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Jadi kata al-kautsar itu berasal dari kata katsura yaksuru kasrah. Katsirun. Dalam bahasa Arab wazan fau'al, timbangan pola bentuk kata itu fau'al menjadi kautsar, itu namanya sighah mubalaghah. Yang artinya sangat banyak. Jadi sangat banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Wal fadlul ghazir, dan juga keutamaan yang berlimpah. Kebaikan yang banyak dan keutamaan yang berlimpah. Allazi min jumlatihi, yang dari keseluruhannya, dari kebaikan yang banyak itu adalah ma yu'tihillahu linabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ma yu'tihillah. Jadi dari sejumlah kebaikan yang banyak itu adalah ma yu'tihillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya
li nabi kepada nabinya. Kapan itu? Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat. Itu nanti di akhirat kelak. Minan nahri dari atau berupa sungai. Alladzi yuqalu lahu yang dikatakan kepada sungai tersebut al-kautsar. Maksudnya yuqalu lahu itu dinamakan, disebut. Jadi sungainya itu disebut dengan al-kautsar, nahr. Kemudian saya mengatakan wa minal haudi dan juga berupa al-haud. Al-haud itu telaga. Jadi tidak ada pertentangan ketika ada satu hadis yang mengatakan al-kautsar itu sungai, nama sungai. Hadis yang lain menyebutkan al-kautsar itu al-haud, telaga. Kenapa? Karena telaga itu kan isinya air misalkan. Nah, airnya itu bersumber dari sungai. Ya, sungainya mengalir menuju kepada telaga tersebut sehingga dua-duanya tidak ada masalah dengan nama al-kautsar. Baik sungainya itu namanya al-kautsar ataupun telaganya itu bernama al-kautsar. Itu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sifat telaga tersebut? Tuluhu syahrun. Panjangnya itu sejarak 1 bulan. Maksudnya syahrun itu 1 bulan perjalanan. Namun di sini bisa secara nyata 1 bulan perjalanan atau bisa kiasan itu saking jauhnya. Seorang melakukan perjalanan selama 1 bulan itu kira-kira jaraknya seberapa? Sangat jauh banget ini. Jadi sangat luas sekali. Ya, namun kembali lagi, ini adalah perkara gaib. Ya, perkara gaib nanti di akhirat. Nah, kaidahnya yang harus kita ketahui, ketika kita menerima khabar, menerima berita baik dari firman Allah Ta'ala langsung di Al-Quran atau firman Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah yaitu dalam hadis-hadis Nabi, ya. Maka khabar-khabar yang bersifat gaib ini sikap kita adalah beriman, membenarkannya, ya, mempercayainya. Meskipun akal kita itu tidak bisa nerima itu, tidak bisa masuk akal itu mesti itu. Banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Namun pasti itu benar. Nah, dan ini merupakan akhlak yang baik bagi seorang muslim yang sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Makarimul Akhlak. Akhlak yang baik itu diantara akhlak yang baik seorang muslim itu adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantara akhlak yang baik seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mendapatkan atau mendengar atau membaca berita-berita yang bersifat gaib, itu adalah membenarkannya, mempercayainya. Jangan mendustakannya. Nah, saya menyebutkan contoh itu, ada sebuah hadis tentang lalat. Tentang lalat. Yang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabun fi ahadi syarabi ahadikum," apabila terjatuh seekor lalat ke dalam minuman salah satu dari kalian, falyaghmisu tsumma yanzahu. Maka celupkanlah lalatnya kemudian buang lalatnya. Bukan airnya yang dibuang, lalatnya yang dibuang. Nah, lalu beliau menjelaskan apa? Hal yang gaib itu apa? Hal yang gaib adalah berikutnya beliau bersabda, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra shifa. Dalam salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan pada sayap yang lain ada obatnya. Nah, ini di zaman Rasulullah SAW ini perkara yang gaib. Perkara gaib. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada mikroskop, kan itu. Belum ada alat-alat kedokteran atau alat kesehatan yang modern yang bisa meneliti benar nggak sih dalam sayap lalat itu ada obatnya. Ya, kita tahu kan lalat kan binatang yang menjijikkan, betul memang menjijikkan. Ya, namun di situ di zaman Rasulullah meskipun belum ada mikroskop, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah kemudian mengabarkan bahwasanya ya, dalam salah satu sayap lalat itu ada racun, penyakit, dalam sayap yang lain ada obatnya. Dan ini kalau kita tanyakan kepada ahli kedokteran di zaman sekarang, insya Allah itu memang betul seperti itu.
Nah, ada buktinya. Cuman, nah ini termasuk konsep keimanan. Kalau kita berimannya itu karena bukti, kita sekarang baru percaya, oh bener, di dalam sayap lalat itu ada salah satunya ada racunnya, yang lain ada obatnya. Kok percayanya sama bukti? Itu bukan iman. Itu bukan keimanan, tapi itu percaya sama buktinya atau imannya itu bukan kepada Allah dan Rasulnya, tapi imannya kepada bukti. Nah, konsep keimanan itu kita benar-benar percaya, beriman, membenarkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lalu kalau misalkan ditanya, masuk guru percaya Allah buktinya apa? Kita masih bisa menjelaskan secara akal. Buktinya itu ketika sudah mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan di sini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, loh, mereka orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah, orang-orang Quraisy itu menjuluki Nabi kita sebagai Al-Amin. Belum jadi Nabi loh itu. Al-Aminannya apa? Orangnya itu jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Iya, karena Allah jaga itu. Allah pilih beliau menjadi Nabi itu karena sifatnya seperti itu. Dan Allah takdirkan seperti itu. Nah, sehingga ketika beliau jadi Nabi, ketika beliau diangkat jadi Rasul, itulah konsep kita beriman. Sejak awal itu kita percaya bahwasanya seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Sehingga apapun yang beliau ucapkan harus kita benarkan, kita imani. Nah, makanya orang yang paling percaya, paling benar keimanannya kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu sahabat yang bernama Abu Bakar, sehingga mendapatkan julukan As-Siddiq. Arti Siddiq itu apa? Benar-benar benar keimanannya, jadi jujur keimanannya. Nah, itu konsep dalam keimanan itu seperti itu, terutama iman pada hal yang gaib. Nah, sama demikian dalam hal ini misalkan kita mendengar tulu syahrun, ya, panjangnya itu sejauh 1 bulan. Ya, wallah alam 1 bulannya itu jalan kaki atau naik motor, apalagi sekarang ada pesawat, ada roket. Ya, wallah alam. Yang jelas ini menunjukkan apa? Sangat panjang. Ya, telaganya Rasulullah al-Kautsar. Kemudian wa arduhu, tul itu panjang, ard itu lebar atau luas. Dan luasnya juga seluas syahrun, 1 bulan jalanan. Jadi sangat luas. Ma'uhu, airnya asyaddu bayadon, sangat putih. Airnya itu sangat putih. Iya, tapi putihnya bukan bening, Pak. Ini putihnya di sini minal laban, lebih putih dari susu. Ya, putih susu. Ya. Cuman ya itu lagi, kembali lagi, ini adalah hal yang gaib, apalagi ini surga. Kita tuh nggak bisa bayangkan indahnya surga itu seperti apa. Di dunia kita melihat satu hal yang indah aja, wah masya Allah indah sekali. Apalagi di surga pasti lebih indah lagi. Ya. Baik apa namanya pemandangannya, ya. Baik perempuannya juga demikian itu. Ya, sampai-sampai orang-orang Arab itu ceritakan para ulama itu, orang-orang Arab. Kalau mereka itu ngaji lagi nih ya, ngaji kok bahasnya tentang surga itu, apalagi nyebutkan apa bidadari-bidadarinya. Ketika mereka pulang tidur itu sampai mimpi basah, karena terbayang-bayang apa bidadari surga itu, masya Allah indahnya. Ini masalah pemandangan, masalah haud, telaga. Jadi airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ya, daripada madu. Aniyatuhu kanujumin. Cangkir-cangkirnya, ya, bejana apa? Cangkir-cangkirnya itu yang buat minum, ya, itu bisaannya nanti diminum itu. Kanujumin seperti bintang-bintang. Ya. Kanujumis sama seperti bintang-bintang di langit. Fi kasrotiha, di dalam banyaknya, jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir rebutan apa cangkir gitu. Rebutan cangkir nggak usah khawatir, karena cangkirnya sangat banyak itu. Ya.
sebanyak apa bintang di langit yang sampai sekarang ahli ilmu langit itu juga nggak bisa ngitung berapa jumlah persis gitu bintang yang ada di langit itu nggak bisa terhitung, banyak banget itu. Wastina rotiha, dan seperti bintang dari sisi apa? Cerahnya, apa terangnya, bersinarnya. Jadi bintang itu suatu yang bersinar, berkilauan gitu, Masya Allah. Ya bisa kita bayangkan itu. Tangkir berkilauan ini, Masya Allah. Kemudian beliau menyebutkan man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang minum darinya satu tegukan, sekali minum saja, lam yadma ba'daha abada, dia tidak akan haus lagi setelahnya. Dia tidak akan haus lagi setelahnya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, mereka itu ahlu surga, ahlu jannah yang minum di sini itu ketika menunggu apa? Hisab di akhirat. Yang dimana di sana sangat panas sekali, ya matahari itu juga turun mendekat dengan kepala manusia itu sejarak 1 mil, sangat panas itu. Tentunya kalau cuaca yang sangat panas kan kita butuh minum. Nah kalau yang sudah minum telaganya ini, maka aman dia, tidak akan merasa haus selama-lamanya. Nah ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah adapun yang di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ada tambahan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang Al-Kautsar ini adalah huwa nahrun a'tanihi rabbi. Nabi bersabda, Al-Kautsar itu adalah suatu sungai yang Rabbku yaitu Allah telah memberikannya kepadaku. Fil jannah, di surga nanti, alaihi khairun katsirun, yang di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati, umatku itu akan mendatangi kepada telaga tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib, tapi sama ya, cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang. Nah, ada tambahan kalimat di sini yang perlu kita perhatikan. Beliau bersabda, yuhtalajul abdu minhum. Jadi ada seorang hamba, al-abdu itu yuhtalaj, yang ditarik, dihalang-halangi, nggak bisa minum di telaga tersebut. Nah, jadi ada umatnya Nabi, ini masih muslim, masih mukmin, artinya apa? Umatnya Nabi, penghuni surga juga, cuman terhalang-halangi, nggak bisa minum di telaga Al-Kautsar tersebut. Lalu fa'aqulu, maka saya yaitu Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini bersabda mengatakan, ya Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, sesungguhnya dia itu adalah umatku. Umatku, dia mau minum di situ, kenapa dihalang-halangi? Kenapa ditarik? Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang dia buat-buat setelah sepeninggalnya. Nah, dari hadis ini, jamaah rahimakumullah, terdapat peringatan buat kita. Nah, ini sebagai bentuk peringatan buat kita, dan ketika kita mengingatkan suatu dalil dari Al-Quran ataupun hadis, itu dalam rangka kasih sayang kita sesama kita, bentuk rahmahnya di antara kita, agar kita nanti itu bisa sama-sama merasakan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan di sini, ada di antara umatnya Nabi yang dihalang-halang, yang ditarik, nggak bisa minum di telaga Al-Kautsar itu. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Karena kamu nggak tahu dia itu membuat-buat perkara yang baru di dalam agama. Nah, hal ini berdasarkan sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Arba'in Nawawi. Hadis nomor 5. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha membawakan hadis dari Nabi. Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Yang artinya,
Barang siapa yang membuat-buat, yang mengada-ada, man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat, mengada-ada perkara yang baru, fi amrina hadza, di dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, apa yang tidak ada dari agama ini. Artinya membuat perkara yang baru dalam agama. Apa ancamannya? Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, ini persis seperti dalam hadis tentang Telaga Al-Kautsar. Jadi ada ya, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, itu nanti yang mau minum ternyata dihalang-halangi karena bikin-bikin di dalam agama ini. Nah, ini peringatan buat kita agar lebih berhati-hati di dalam beramal, di dalam beragama. Jadi intinya beragama itu ikuti dalil. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi, tentunya dengan bimbingan para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala melanjutkan di sini, walamma dzakara minnatahu alaihi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, amarohu, maka Allah memerintahkan Nabi bisyukriha, memerintahkan untuk mensyukurinya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak, di antara tadi telaga atau sungai. Lalu setelahnya Allah memerintahkan Nabi agar bersyukur. Nah, bersyukurnya bagaimana? Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini sebagaimana sudah pernah kita sampaikan juga. Di antara bentuk syukur adalah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan pada kita untuk beribadah. Jadi cara bersyukur tuh gitu. Sering kali kita diingatkan sama orang, wis rezeki ini sithik akeh disyukuri. Disyukuri piye, Pak? Ya, disyukur itu ya kita mengucapkan pujian, sanjungan dengan lisan kita, alhamdulillah, itu paling gampang. Kemudian dalam hati kita yakini ini semua dari Allah, sudah Allah yang ngatur. Jadi nggak perlu risau, nggak perlu iri dengan rezekinya orang lain, nggak mungkin salah alamat. Itu dalam hati kita gitu. Nah, kemudian kita buktikan sedikit banyak yang Allah berikan pada kita tetap semangat dalam beribadah. Kita semangat dalam beribadah. Nah, kita mampu sedekah Rp1.000, ya tidak apa-apa Rp1.000, masukkan kotak infak. Nah, justru biasanya itu kalau kita lihat persentase antara orang miskin atau orang yang menengah ke bawah dibandingkan orang kaya, kalau kita lihat persentasenya, sedekahnya itu lebih besar persentasenya orang yang menengah ke bawah, orang miskin. Misalkan seseorang yang pas-pasan misalkan, ya, 1 bulan itu misalkan gajinya misalkan 10 juta. 10 juta. Kemudian dia bersedekah 100.000. Nah, 100.000 dari 10 juta berapa persen, Pak? 1%. Nah, berapa? Terus kalau 10 juta, 10%-nya kan berarti 1 juta. Berarti 1%. Nah, sedekah 100.000, itu kan udah banyak, Pak, 100.000 ya, 1%. Nah, 1 bulannya dia 10 juta misalnya. Nah, dibandingkan orang yang kaya, misalkan 1 bulannya dia bisa 100 juta. Sedekahnya cuman sama 100.000. Nah, berarti dari sisi persentase lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang gajinya 10 juta tapi sedekahnya sama-sama 100.000. Nah, itu berarti malah lebih banyak pahalanya itu. Kalau dihitung-hitung kan seperti itu. Harusnya orang yang rezekinya banyak, sedekahnya harus lebih banyak. Tapi biasanya tuh eman-eman itu. Tapi 100.000 sakit orang gitu bilangnya. Mikirnya kan gitu. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, kembali lagi di sini ya. Ya. Bentuk syukurnya itu yang Allah perintahkan kepada nabinya adalah fasholli li rabbika wanhar. Nah, salatlah untukmu dan menyembelihlah. Nah, nahar itu metode menyembelih untuk binatang unta. Nah, kalau binatang selain unta seperti sapi, kambing itu namanya dzabh, menyembelih. Caranya gimana? Dijatuhkan. Ya, digulingkan. Kalau kambing sapi kan dijatuhkan. Kalau unta itu tidak dijatuhkan.
Jadi tetap berdiri dia, itu ya lehernya langsung gorok gitu. Itu namanya nahar. Itu bisa dilihat video-videonya di itu mungkin banyak, namanya nahar. Jadi metode penyembelihan untuk binatang unta. Tapi intinya nahar di sini adalah secara umum sholatlah dan menyembelihlah. Nah, khassa hatainil ibadataini. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah ini bizikri dengan penyebutannya. Kenapa? Li'annahuma, karena kedua ibadah ini adalah min afdalil ibadat. Termasuk dari ibadah yang paling afdal, yang paling utama, wa ajalil qurbat, dan taqarrub qurbat, pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Yang pertama, li'anna sholata, karena sholat itu tatadammanul hudu'a, mengandung ketundukan fil qalbi wal jawarihi lillah, di dalam hati seorang hamba dan juga anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat orang sholat, anggota badan yang paling mulia pada diri seorang manusia apa? Kepala. Kepala saja ditundukkan, dijatuhkan lebih rendah daripada anggota badan yang paling hina. Apa? Anggota badan yang paling hina? Pantat kan, Pak. Pantat itu kalau sujudnya lebih tinggi daripada kepala. Itu menunjukkan apa? Tunduk, ketundukan kita. Ya, baik hati maupun jawari, apa anggota badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanquluha fi anwa'il ubudiyyati. Dan sholat itu bisa mengantarkan kepada seorang hamba kepada bermacam-macam ibadah yang lainnya. Intinya kalau sholatnya baik, sholatnya benar, itu insya Allah akan mengantarkan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk apa ibadah itu? Tidak melanggar aturan Allah, itu juga ibadah. Makanya inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kalau betul sholatnya kan itu. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau betul sholatnya. Kemudian yang kedua, ibadah yang kedua yaitu nahar. Wa fin nahri, dan di dalam ibadah penyembelihan itu adalah taqarrubun ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi afdhali ma indal abdi, dengan perkara yang paling utama di sisi seorang hamba, minan nahair, dari binatang-binatang sembelihan. Ya, karena asalnya nahar itu tadi unta, kalau nggak mampu unta ya nyembelih yang lain, sapi atau kambing. Wa ikhrajunil mal, dan di dalam penyembelihan itu adalah ada mengeluarkan harta. Ya, kan kita beli Pak itu, kita binatangnya, berarti kan mengeluarkan harta. Yang mana harta itu? Alladzi jubilatin nufusu ala mahabbati wa syuhhihi. Yang seseorang atau jiwa seorang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat mahabbah wa syuh. Cinta dengan harta, dan syuh itu artinya tuh bakhil. Ya, itu sudah tabiat manusia. Kalau sama harta itu apa? Senang. Dan apa? Bakhil. Bakhil itu gimana? Eman-eman gitu loh. Kalau mau buat apa? Sedekah, wah kebutuhanku diagahi, itu keadaannya masih seperti ini, eman-eman gitu. Nah itu sudah tabiat manusia seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, tentunya ini juga perintah kepada umatnya. Karena kita mengaku umat Nabi ya berarti kena ini dengan ayat ini juga. Jadi apa saja syariat Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, kaidahnya itu kita juga harus mengikutinya. Kemudian yang terakhir, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, ai mubghiduka, orang yang membencimu, wa zamuka, dan orang yang mencelamu, wa muntaki suka, dan sama ini orang yang merendahkanmu. Ya, huwal abtar. Ini satunya lanjutannya fotokopi yang lalu, yang kemarin. Huwal abtar, dialah abtar itu orang yang terputus amalannya. Nah ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang membencimu, orang yang mencelamu, orang yang merendahkanmu itu, ini adalah hiburan untuk Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau kehilangan putra-putranya. Jadi kalau orang-orang Arab, tidak cuma orang-orang Arab, biasanya di tempat kita juga seperti itu. Misalkan seorang itu kok tidak punya putra, biasanya kan gitu. Anggapannya apa? Udah dia pasti terputus itu. Ya, terputus apa? Terputus tidak ada apa? Keturunannya, nasabnya, tidak punya penerus. Nah, kalau terputus apa macam-macamnya. Nah, itu dikatakan ketika
putra Nabi Muhammad yang terakhir itu meninggal, orang-orang kafir mengatakan batara Muhammad. Muhammad telah terputus. Maka ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka wal abtar. Orang yang membencimu itulah yang terputus. Nah, terputus apa? Al maqtu'u min kulli khairin. Terputus dari semua kebaikan. Maqtu'ul amal, terputus amalannya. Maqtu'ul dzikr, terputus juga penyebutannya. Nah, beda kan dengan Nabi kita Muhammad SAW itu kebaikannya tidak akan terputus sampai kiamat. Kenapa? Karena kan beliau mengajarkan amal soleh kepada kita. Nah, setiap kali umatnya beramal soleh, beliau ikut untuk apa? Ikut apa? Dapat pahala. Nah, beliau juga dapat pahala. Karena kaidahnya setiap orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan amal soleh, kemudian amal solehnya itu diamalkan, dia juga ikut pahala, ikut dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Nah, berapa banyak umatnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat itu umatnya Nabi Muhammad semuanya. Beliau tidak diutus hanya pada satu kaum tertentu, beda dengan Nabi Musa, Isa kan diutus untuk Bani Israel. Nah, ini Nabi Muhammad untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Maka kebaikan tidak pernah terputus. Bahkan namanya disebut-sebut terus. Ya kan nama beliau kan ini dalam majlis kita sebut, dalam sholat disebut, dalam syahadat, dalam sholawat juga disebut, dalam adzan, iqamah disebut. Ya, ini jadi tidak terputus nama beliau SAW. Dan juga kebaikannya itu tidak terputus. Justru malah orang-orang yang membenci itu semacam apa di dalam beberapa hadis itu Abu Jahal. Nah, itu malah mereka yang terputus kebaikannya, namun malah reputasinya jadi reputasi yang buruk, ya. Tidak memiliki reputasi yang baik. Maka terakhir di sini wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwal kamilu haqqan. Dan adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau adalah orang yang sempurna, sebenar-benarnya sempurna. Ya, secara hakiki. Alladillahul kamal, yang beliau itu memiliki kesempurnaan, al mumkinu, yang memungkinkan fi hakil makhluk, dalam haknya seorang makhluk. Ya, jadi kesempurnaannya Nabi Muhammad di sini beliau jelaskan tetap dalam batasan seorang hamba, seorang makhluk. Bukan berarti Nabi kita Muhammad sempurna berarti kita dudukan seperti Tuhan, kan tidak. Tetap kita bahwa dibatasi para ulama kesempurnaan yang memungkinkan pada haknya seorang makhluk. Ya, min raf'il dzikr, dari diangkatnya penyebutannya. Artinya apa? Senantiasa disebut tadi dalam sholat, dalam azan, disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratil ansor, dan banyaknya pengikut, banyaknya penolong, wal atba, dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian semoga bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.